Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Raja Tongo, luar biasa. Pagi ini sangat keren, sangat luar biasa karena kita kedatangan aktivis hebat di NTB. Ya, aktivis yang mana aktivis ini bukan aktivis kaleng-kaleng. Ya, aktivis yang bisa menelurkan idenya, gagasannya, konsepnya ke dalam sebuah karya yang sangat fenomenal. Karya ini 1 bulan yang lalu menghiasi halaman-halaman media sosial di NTB, ya, dan sempat dibedah oleh tokoh nasional Prof. Abdul Muti ya. Beliau adalah Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Nah, di buku ini juga dibedah juga oleh seorang rektor Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Mataram, ya, adinda kita, Ketua Umum DPD IMM Nusa Tenggara Barat, Dinda Miftahul Khair, SPD MPD. Oke teman-teman, langsung saja kita menyapa beliau, ya. Ini teman-teman perlu diketahui, saya bacakan judulnya, ya, Ideologi dan Dinamika Gerakan IMM sebagai pelopor peradaban. Buku ini keren, sangat inspiratif, bisa memberikan inspirasi bagi anak-anak muda, bagi aktivis, bagi semua kalangan, ya. Nah, baik, Adinda Miftahul Khair, apa kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Bang, sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah vaksin? Alhamdulillah sudah vaksin pertama kemarin kita. Sudah laksanakan vaksin. Sudah laksanakan vaksin pertama. Tinggal tahap kedua dan ketiga aja ini. Oh. Ya, biar menuju Indonesia sehat merah putih. Oke, menuju Indonesia sehat merah putih. Ya. Vaksin pertama, kedua dan ketiga. Kedua dan ketiga. Oke. Saya alhamdulillah ya sudah vaksin pertama, kedua dan menunggu yang ketiga. Tapi next time lah. Baik teman-teman. Oke Dinda. Ini bukunya sangat luar biasa. Ya. Bisa diceritakan? Nanti kita bisa diceritakan motivasi dalam penulisan karya ini. Ya, jadi kita kan semua orang itu punya motivasi, punya goal setting yang ingin dia capai, ya kan? Atau apalah untuk sehingga tercipta karya yang sangat luar biasa yang ada di hadapan teman-teman sekarang ini. Ya, oke, silakan Adinda. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya ditemani oleh senior kita, dokter muda, yang hari ini juga beliau selain motivasi, beliau juga hari ini menjadi rektor di salah satu kampus ya, kampus swasta di Sumbawa, dan mudah-mudahan kampus ini kedepannya akan menjadi kampus yang punya nilai daya saing yang tinggi gitu, dan melahirkan anak-anak muda yang paten, anak-anak muda yang kuat. Pelopor peradaban. Pelopor peradaban. Ya, pelopor peradaban. Ya, menarik sekali dalam sesi ini gitu ya. Kira-kira apa motivasi gitu ya, motivasi di dalam menulis buku kecil ini gitu. Sebenarnya tulisan ini merupakan hasil tadabur intelektual, kemudian perjalanan pengalaman dan kepemimpinan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sejak 2011 yang lalu kita mengenal IMM. Sejak itulah saya memulai berpikir gitu ya tentang apa sih IMM ini, sampai ketika kita
saya diamanahi sebagai masuk di IMM pada tahun 2011 dan diamanahi sebagai ketua komisariat pertama, saya mulai berpikir sejak itu kenapa mahasiswa yang di luar kampus Muhammadiyah harus ber-IMM gitu. Oh gitu. Maka mulai sejak itulah saya menulis tentang menguatkan narasi-narasi di kalangan mahasiswa itu bahwa IMM itu sejatinya dan sesungguhnya ya yang dicita-citakan oleh founding father IMM itu tidak hanya diperuntukkan mahasiswa Muhammadiyah, bukan hanya mahasiswa Muhammadiyah, tetapi untuk mahasiswa Islam yang berada di perguruan tinggi manapun, baik itu di IAIN, baik itu di kampus negeri yang lainnya maupun swasta yang lainnya. Ya, karena di situ kita bisa lihat sejarah awalnya lahir IMM ini pertama kali didirikan di Universitas Gadjah Mada, UGM. UGM, bukan Bukan di Universitas Muhammadiyah. Muhammadiyah. Seperti Universitas Muhammadiyah Malang, Surakarta atau Jogja, bukan ya? Bukan. Tapi didirikan di kampus Universitas Gadjah Mada. Gadjah Mada. Iya. Nah, kita bisa lihat misalnya Jasman Al-Kindi itu dia kuliah di Universitas Gadjah Mada. Nah ini menguatkan narasi bahwa IMM ini tidak hanya diperuntukkan untuk mahasiswa yang kuliah di kampus perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, motivasi inilah yang saya pikir perlu dituangkan dalam sebuah narasi, dalam sebuah catatan, tulisan yang kemudian yang nanti akan terus dibaca oleh generasi-generasi selanjutnya. Supaya apa? Supaya IMM ini bisa beriring sejalan dengan gerakan-gerakan organisasi kepemudaan yang lain di dalam meramu dan meracik peradaban itu. Meramu dan meracik peradaban itu, karena di dalam membangun peradaban atau melahirkan dinamika-dinamika tidak hanya mampu oleh beberapa kelompok, tapi harus berkelompok-kelompok bersama-sama untuk kemudian menciptakan dinamika yang melahirkan, yang menumbuhkan kesejukan gerakan. Nah, maka perlulah IMM itu ada di situ dan dikuatkan narasinya bahwa IMM ini bukan hanya mahasiswa dalam kampus Muhammadiyah, tapi kampus luar. Jadi di garis bawahi IMM ini bukan hanya diperuntukkan untuk mahasiswa yang kuliah di kampus Muhammadiyah, tetapi diperuntukkan untuk mahasiswa Islam Nusantara. Bahkan dunia. Oke. Dan kita lihat flashback ke belakang, biasanya berdirinya IMM itu bukan di kampus Muhammadiyah, tetapi di perguruan tinggi negeri yang lain, Universitas Gadjah Mada. Oke teman-teman, yang kedua, ini luar biasa motivasinya ya teman-teman ya, luar biasa bahwasanya IMM ini hadir untuk peradaban, membangun dinamika ya yang luar biasa bagi pelopor, sebagai pelopor ya. Kalau istilah Profesor Abdul Ghani itu adalah pembaharu peradaban. Baik. Yang kedua ya. Jadi kita berbicara sebuah karya ya. Kita berbicara sebuah karya itu otomatis ada yang namanya itu kemanfaatan. Ya. Apa sih kemanfaatan buku ini? Ya. Jangan sampai kita menuangkan gagasan itu, tetapi kemanfaatan bukan hanya untuk gerakan kita saja, ya, bukan hanya untuk IMM saja, tapi kebermanfaatan yang saya maksud di sini adalah kebermanfaatan bagi masyarakat kita, umat Islam, bangsa dan negara. Apa sih kemanfaatan dari buku ini? Begitu saya membaca buku ini maka dari ada beberapa manfaat yang bisa dipetik dari buku ini. Yang pertama bahwa untuk kader IMM dan khususnya wabil khusus untuk pimpinan IMM yang aktif di dalam struktural dapat memetik semangat dan motivasi kepemimpinan.
bahwa memimpin IMM ini karena begini, IMM ini saat di era hari ini tidak hanya cukup dengan kita memiliki kader yang memiliki kemampuan berpikir yang mendalam, atau istilahnya sebagai seorang sufi di dalam IMM. Sufi itu ya kerjanya itu adalah dia berdialektika dengan alam pikirannya, tetapi kesunyiannya kesunyiannya, tetapi pada konteks sosial, konteks yang realitas, dia menjauhkan diri dari konteks itu. Ya, maka kenapa di dalam beberapa buku yang ditulis oleh senior IMM juga, bahkan kiblatnya yang diambil dari Kunto Wijoyo. Istilah yang diungkapkan oleh Kunto Wijoyo, intellectual prophecy. Nah, maka ditulis di dalam bukunya Abdul Halim Sani juga, ya, gerakan manifesto gerakan intellectual prophetic itu. Nah, IMM itu diharapkan menjadi kader-kader yang memiliki kemampuan sebagai intellectual prophetic, intellectual keahlian. Artinya dia tidak lahir sebagai seorang sufi, tapi dia lahir sebagai seorang intelektual prophetic. Ketika dia berpikir, dia juga harus mempertanggungjawabkan pikirannya. Ya, dalam konteks gerakan-gerakan di lapangan. Ya, ketika misalnya dia berdiskusi tentang bagaimana mencerahkan peradaban, dia juga harus memulai memoles akar-akar peradaban itu. Misalnya membudayakan diskusi dan lain sebagainya. Maka pesan yang pertama di dalam buku ini bahwa bagaimana seorang pemimpin IMM itu bisa membangun pola kepemimpinannya itu tidak tekstual, tetapi lebih ke kontekstual dalam melihat realitas dan perkembangan zaman, sehingga pola-pola kepemimpinan itu bisa dipolarisasi sesuai seiring sejalan dengan perkembangan zaman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pesannya adalah peradaban ini lahir itu dengan ilmu. Ya. Nah, jejak ilmu itu adalah tulisan. Maka jejak ilmu itu adalah tulisan. Maka simbol daripada logo IMM juga itu meruncing ke bawah itu menunjukkan bahwa kader-kader IMM ini adalah kader-kader para cendekiawan yang siap untuk hidup di zaman manapun. Nah, artinya kekayaannya kader-kader IMM itu adalah membaca dan menulis. Nah, kalau kita tidak rajin membaca, lalu kemudian tidak ada tulisan yang dibaca, jejak-jejak kepemimpinan yang dibaca, ya dalam merefleksi gerakan itu susah sekali gitu. Maka perlu ada catatan, ada buku supaya kemudian dinamisasi dan dinamika gerakan itu terus tumbuh. Nah, ini yang diharapkan, sehingga buku ini menitipkan pesan bahwa ada proses perbaikan yang harus dibangun di zaman-zaman selanjutnya, di kepemimpinan selanjutnya, supaya apa? Supaya IMM ini terus bisa hidup dan berkembang sepanjang zaman itu. Luar biasa. Ya. Jadi sudah diulas dengan sangat gamblang ya tentang isi buku ini. Nah, ini kalau di mana kita bisa dapatkan buku ini? Ya. Ini ya kan ini. Di mana kita bisa dapatkan buku ini? Ya, buku ini bisa didapat di karena kemarin kita sudah cetak banyak. Ya, kalau ada adik-adik yang membutuhkan atau siapapun yang membutuhkan, tinggal ada adik-adik di tingkat komisariat yang mendistribusikan buku ini. Ada ya? Sudah ada ya? Ada. Tapi di komisariat bisa didapatkan. Bisa didapatkan. Atau misalnya kader-kader nasional yang ingin mendapatkan buku ini gimana? Ya, kemarin juga sudah ada promosi gitu ya. Tinggal di proses promosi itu kan ada kontak dan lain sebagainya. Tinggal dihubungi adik-adik itu supaya kemudian bisa mendapatkan bukunya. Seandainya di luar IMM untuk dapatkan buku ini bisa? Ya bisa ya? Karena yang diharapkan begini, karena ide dan gagasan IMM ini harapannya untuk bangsa. Oke. Untuk peradaban, karena peradaban itu tidak hanya mampu diciptakan oleh IMM, gitu loh. Tetapi harapannya ide dan gagasan yang ada yang termuat di dalam IMM ini juga
dapat memotivasi anak-anak muda yang lain, organisasi-organisasi yang lain, supaya apa? Supaya menggelorakan gerakan yang dinarasikan itu. Ya. Karena misi-misi profetik itu kan bukan hanya misinya IMM. Yes. Misi profetik itu adalah misinya semua umat atau kader-kader muslim yang ada di Nusantara ini, bahkan dunia. Nah, ini tantangan yang luar biasa teman-teman, yang perlu kita ketahui dan perlu kita gali ini. Kisi-kisi agar bisa tercipta buku. Nah, jadi kan saya yakin, hakul yakin bahwasanya anak-anak muda Nusa Tenggara Barat itu memiliki ide, memiliki konsep, memiliki gagasan yang luar biasa, ya. Tetapi jarang di antara kita untuk bisa menerjemahkan itu dalam sebuah tulisan, dalam sebuah karya, ya. Nah, teman-teman, ini kita ini, ya, untuk memulai dengan huruf yang paling sulit itu sebenarnya memulai dari huruf pertama. Ya, memulai dengan huruf pertama mudah sebenarnya. Muammar Gaddafi misalnya. Miftahul Khair, M huruf pertama. Tetapi untuk menuangkan gagasan itu mulai dengan huruf pertama, dengan kata pertama, dengan paragraf pertama, dengan lembaran pertama itu sangat menguras keringat, menguras pikiran, ya. Bahkan jika kita mampu menyelesaikan paragraf pertama, lembaran pertama, maka setengah dari karya kita itu sudah jadi. Nah, ini bagaimana sih kisi-kisinya agar kita bisa menuangkan ide dan gagasan itu dalam bentuk karya nyata yang bisa kita pegang dan tetap tidak akan lekang oleh zaman. Harimau meninggalkan belangnya, gajah meninggalkan gadingnya, manusia meninggalkan karya. Karya bukan hanya dalam alam pikir, bukan hanya dalam alam gagasan, tetapi diterjemahkan dalam sebuah tulisan. Nah, bagaimana sih kisi-kisinya ini, Alika? Ya, jadi kisi-kisi dari supaya kemudian kita bisa memiliki motivasi untuk menulis, gitu ya. Setiap orang memiliki motivasi yang berbeda-beda. Kadang orang bisa menulis di tengah keterpurukan dan kehancurannya bisa melahirkan karya yang begitu fenomenal. Oh, betul. Itu misalnya Buya Hamka menuliskan cerita, ya banyak kisah, misalnya kapal Van der Wijk itu. Ya, tenggelamnya kapal Van der Wijk itu. Ketika guncangan emosionalnya itu sangat tinggi. Sangat tinggi, ya. Maka lahirlah karya yang fenomenal yang mungkin sudah difilmkan itu, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Dan juga ada cerita-cerita spiritual perjalanan para pimpinan Muhammadiyah. Buya Hamka juga menulis perjalanan beliau ketika berdakwah dari desa ke desa. Nah, motivasi atau langkah menulis ini sebenarnya kalau saya memulai dari kegelisahan kita akan masa depan organisasi yang kita punya. Yes. Ya, kegelisahan itu ketika saya tidak menguatkan narasi tentang bahwa identitas IMM ini tidak ditulis secara dengan gaya pikiran kita masing-masing, menelaahnya masing-masing, maka khawatirnya ke depan orang tidak lagi akan mengenal bagaimana identitas IMM itu. Maka perlu dituangkan di dalam sebuah tulisan. Nah, langkah-langkahnya itu ya, apa yang kita rasakan itu kita coba tuangkan. Nah, itu yang kemudian yang saya mulai ketika contoh misalnya ketika saya jadi ketua komisariat, apa yang saya lihat, apa yang saya hadapi, masalah-masalah di tingkat komisariat itu misalnya di dalam perekrutan kader. Yes. Di dalam perekrutan kader ini kan banyak gaya, banyak cara. Tidak hanya kita buka stand, ya, tidak hanya kita ajak orang dengan pamflet dan lain sebagainya, tetapi perlu juga kita membuat narasi bagaimana ketertarikan orang itu terhadap IMM. Nah, di situ kita akan buatkan narasi yang panjang. Misalnya dulu sering kita menulis tentang bahwa IMM itu tidak hanya diperuntukkan mahasiswa
yang ada di dalam kampus Muhammadiyah, tapi juga mahasiswa muslim yang ada di dimanapun. Nah itu kita tulis ya, apa yang kita diskusikan, yang kita pikirkan ditulis itu berangkat dari emosional kita gitu. Nah itu yang dituliskan, lalu kemudian tentu dengan langkah-langkah seperti kita ya, karena mahasiswa ini kan identik dengan membuat proposal, membuat clipping ya, membuat jurnal gitu, atau membuat PowerPoint dan lain sebagainya, makalah gitu. Nah dari situ kita belajar bagaimana cara menulis gitu ya. Ada langkah-langkah menulis skripsi, menulis makalah dan lain sebagainya. Di situ panduan-panduan yang memang sudah lumrah itu diambil gitu. Yes. Itu sudah lumrah gitu, sudah lumrah diambil, maka kita ikuti alur itu gitu. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana dorongan emosional kita tadi dengan apa yang kita pikirkan tadi itu dapat ini juga terkumpul dulu gitu. Karena lahirnya tulisan itu berdasarkan pengalaman yang sudah kita lalui, apa yang kita baca, apa yang kita rasakan. Kalau tidak punya bahan bacaan, tidak punya pengalaman-pengalaman yang kita lakukan, maka sangat sulit untuk menemukan melahirkan sebuah tulisan. Karena orang yang menulis itu ketika dia sudah melihat sesuatu, membayangkan sesuatu, berimajinasi tentang sesuatu. Ya, kalau kita tidak punya modal itu, ya kita hanya mau punya tekad menulis tetapi tidak punya rasa imajinatif yang tinggi, ya tidak punya pengalaman yang kuat dan tidak punya dasar bacaan-bacaan yang kuat, maka akan sangat sulit untuk kemudian kita mengembangkan tulisan ini. Berarti selain narasi, intuisi juga diperlukan gitu. Ya, itu Bang. Luar biasa. Yang terakhir ini pesan-pesan untuk generasi milenial, untuk generasi muda, untuk aktivis mahasiswa pada khususnya, gimana nih? Ya, nasihatnya adalah saya terinspirasi dengan yang disampaikan oleh seorang dia mengatakan Subhan al-yaum rijalul ghad. Ya, bahwa pemuda hari ini adalah merupakan pemimpin masa depan. Dan banyak juga ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain juga yang menguatkan narasi itu, bahwa sesungguhnya anak-anak muda ini adalah pewaris gitu ya. Pewaris peradaban. Nah, karena ini momentum 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, maka saya ingin mengajak kembali kepada merefleksikan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Bung Karno mengatakan bahwa berikan aku ya 10 orang tua kan begitu. 1000 orang tua, maka akan ku pindahkan Semeru dari titiknya. Tetapi cukup beri saya 10 pemuda, maka saya akan guncang dunia. Artinya begitu dahsyatnya anak-anak muda ini, baik itu pikirannya, semangatnya, kekuatannya gitu, di dalam mendorong sebuah perubahan di suatu wilayah, bangsa dan negara. Bahkan menciptakan peradaban itu tergantung dari tangan-tangan anak-anak muda. Nah, yang paling penting adalah kita jangan berhenti untuk membaca, jangan berhenti berdiskusi dan berdialektika, karena membaca dan berdiskusi itulah akan melahirkan ide-ide dan konsep-konsep baru. Ya, karena dengan itu kita bisa akan meraih apa yang diinginkan. Gitu. Nah, anak muda tidak boleh loyo, tidak boleh patah semangat, harus terus berkarya, jangan berkecil hati karena kita belum punya karya. Saatnya kita anak-anak muda mulai berkarya. Gitu. Itu ya. Jadi pemirsa Raja Tongo, memang ya sejarah telah membuktikan peradaban itu jika diserahkan kepada anak-anak muda, maka kegemilangan itu akan diraih. Kita contohkan saja ya, kita ambil hikmah dari Ashabul Kahfi misalnya. Kemudian seorang Daud, anak muda ya, yang bisa mengalahkan seorang Jalut ya. Jalut yang gagah perkasa
perkasa, ngeri ya. Kemudian bisa seorang Osama bin Zaid ya, seorang anak muda 17 tahun yang menggantikan panglima perang besar Islam Saifullah Khalid bin Walid ya, dalam perang juga bisa menciptakan bagaimana Tariq bin Ziyad membuka peradaban di Eropa ya. Ini semuanya adalah anak-anak muda. Bagaimana kemerdekaan Republik Indonesia ini bisa diproklamirkan karena semangat juang para pemuda. Bung Karno diculik oleh pemuda ya, untuk mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu teman-teman, anak-anak muda perlu menarasikan dirinya dalam sebuah konsep, ide, gagasan ya. Perlu menciptakan dalam sebuah karya yang bernama buku. Demikian teman-teman, jangan lupa untuk Linda? Like, komen, subscribe dan share my channel Raja Tongo ke media sosial yang Anda miliki. See you.